Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Mustafa. Saya dari kelas Etika Profesional P akan mempresentasikan tugas etika profesional saya, yaitu tentang kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdiki. Topiknya yaitu pelanggaran etika profesi di lapangan, ringkasan kasus, indikasi, dan pelaku pelanggaran. Ya, silakan dibaca. Monggo. Nah, ntar saya pindah dulu. Nah, kasus yang baru-baru ini yaitu kasus mafia buka akses judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki. Nah, hal ini cukup ramai karena kenapa? Harusnya Komdiki yang menjadi benteng pertahanan kita justru malah menjadi pelaku. Nah, ini pelanggaran apa yang akan di apa pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang para pelaku atau tersangka ini. Nah, yaitu saya bacakan dulu. Kapolda Metro Jaya Irjen Kartoyo sebelumnya mengumumkan total ada 24 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 9 diantaranya pegawai Komdigi dan satu orang lainnya staf ahli. Bayangkan, Kom, Komdigi yang seharusnya jadi benteng pertahanan kita justru malah jadi pelaku. Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh orang apa namanya tersangka-tersangka ini? Kita lanjut. Indikasi pelanggaran yaitu etika profesi kan mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, dalam kasus tersebut di yang saya ambil dari iNews, dia dapat su, eh, apa namanya korupsi, suap lah untuk meloloskan situs judi online. Berarti yang nomor satu adalah pelanggarannya yaitu yaitu kepentingan pribadi malah diutamakan. Harusnya kepentingan layanan bahkan untuk kelas masyarakat dikesampingkan hanya untuk keuntungan pribadinya. Dan yang kedua, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, ini tidak terlaksana. Jadi bahasanya melanggar. Ini juga dilanggar karena apa? Organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang seharusnya sekelas negara, ya untuk keamanan negara, harusnya profesional, dapat diandalkan, ternyata melanggar. Nah, ini juga dan tidak profesional dalam menekuni sebuah profesi. Ya, karena itulah harus kenapa gitu loh. Harus melanggar. Padahal itu harusnya menjadi benteng utama. Itulah mengapa judi online di Indonesia semakin membludak karena ya keprofesionalan keprofesionalan dari instansinya dipertanyakan. Siapa yang berpotensi melanggar? Operator sistem, jelas. Karena dalam kasusnya tadi, ada 2 orang pelaku yang ditugaskan agar situsnya lolos dari sistem Komdigi. Dan yang kedua, pengawas sistem. Hal ini harusnya terdeteksi dari awal. Tapi kenapa sampai kasus gede? Berarti kan pengawasan sistem dipertanyakan. Dan yang ketiga, pimpinan dari organisasi itu sendiri. Karena tadi sudah tertulis. Nah, saya kembalikan. Satu orang ini adalah staf ahli Komdiki bernama Adi Kismanto. Berarti pimpinannya juga bermasalah. Berarti melanggar. Indikasi pelanggaran UU, ya ini. Jaminan kemasalahan yang tidak terlaksana dalam UU nomor 11 tahun 2014 pasal C yang berbunyi memberikan arahan pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya
saing tinggi dengan hasil pekerjaan bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat. Tetapi buktinya, nah ini yang dilanggar. Betul. Ya, terjaminnya kemaslahatan masyarakat. Buktinya apa? Tidak terlaksanakan. Berarti yang sebagian ini melanggar. Kode profesi yang terindikasi pelanggaran. Cuma satu, bertanggung jawab. Komdigi, apalagi staf bagian itu harusnya bertanggung jawab agar situs-situs seperti judi online, pornografi itu tuh tidak bisa masuk. Harus, harus tidak bisa masuk. Nah, jika itu bisa masuk dan ternyata kasusnya seperti itu, berarti tanggung jawabnya tidak ada. Apa? Tanggung jawabnya dipertanyakan. Ya. Nah, seperti yang tadi dibilang, ya masyarakat umum dengan mudah mengakses dan membuat Indonesia menjadi nomor ya top gendutnya lah, ya toh satu dua tiganya judi online. Pencegahan, bagaimana kasus ini tidak terjadi lagi ya lebih ketat untuk pengawasan. Ya ini ketua instansi atau anggota wajib memberikan pengawasan. Ya jadi sama-sama kita tuh apa namanya dalam satu instansi ini juga tegas kepada sesamanya. Jadi kalau ada pelanggaran harus tegur atau gimana. Tapi ya gimana ya, tertutup dengan uang. Ya bagaimana nggak tahu. Dan yang kedua memberikan aturan hukum yang ketat. Sebenarnya pencucian uang ini masih rancu ya di Indonesia karena kalau urusan uangnya gede bakal lama sekali urusannya. Entah kenapa dari dulu. Karena apa? Suap atau gimana? Ya yang bisa disampaikan sekarang ya hanya memberikan aturan hukum yang ketat. Udah itu aja. Pelaksanaannya gimana? Saya tidak tahu. Dan yang ketiga, merombak ulang inti dari instansi. Merefresh. Ini pernah terjadi di suatu kepolisian di Belgia. Yes, mohon maaf kalau saya salah. Karena polisinya korupsi semua, akhirnya semua polisi yang bertugas di saat itu dipecat dan diganti dengan fresh graduate atau yang baru. Akhirnya kepolisian di negara itu maju sampai sekarang. Dan tindak kriminal tuh sangat rendah sekali di situ. Sekian, terima kasih. Ingat kata-kata saya, jangan takut mencoba dan salah, karena takut mencoba dan salah adalah kekalahan yang terlalu awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.